Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Feya Nurhaliza dengan NPM 20288 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya mengenai Badan Usaha Hukum di Indonesia. Badan Usaha Hukum di Indonesia yang saya observasi yaitu PT Garuda Indonesia. Latar belakang yang saya ambil dengan mengobservasi PT Garuda Indonesia sebagai badan usaha hukum adalah PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau BUMN. PT Garuda Indonesia adalah maskapai berbintang 5 di Indonesia dengan rute perjalanan internasional. Mengingat PT Garuda Indonesia adalah perusahaan milik pemerintah atau negara, apa dasar hukum yang dimiliki oleh perusahaan ini sehingga dapat menjadikan maskapai ini adalah maskapai yang menjanjikan di Indonesia? Identifikasi masalah yang saya ambil yang pertama adalah bagaimana dasar hukum mendirikan perseroan terbatas. Yang kedua adalah bagaimana teori hukum PT Garuda Indonesia. Dan yang ketiga adalah bagaimana undang-undang yang mengatur PT Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan. Tinjauan pustaka. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus. Didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Perseroan terbatas sendiri memiliki arti yaitu bentuk usaha yang pertanggungjawabannya bersifat terbatas. Perseroan terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik atau pemegang saham untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri badan usaha. Ciri-ciri yang pertama adalah didirikannya sebuah badan usaha adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Yang kedua, badan usaha bersifat tetap sehingga membutuhkan modal dan tenaga kerja agar dapat melakukan kelangsungan suatu badan usaha. Yang ketiga, ada aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Badan usaha dalam melakukan kegiatannya dibedakan menjadi dua fungsi. Fungsi yang pertama ada fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan dalam suatu badan usaha. Yang kedua ada fungsi operasional. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Selanjutnya ada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mengacu pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pada huruf A, bahwa badan usaha milik negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi. Huruf B, bahwa badan usaha milik negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Huruf C, bahwa pelaksanaan peran badan usaha milik negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Huruf D, bahwa untuk mengoptimalkan peran badan usaha milik negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Huruf E, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur badan usaha milik negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. Huruf F, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, D, dan E, perlu dibentuk undang-undang tentang badan usaha milik negara. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang cara privatisasi perusahaan perseroan. Yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dan badan usaha milik negara dan perseroan terbatas. Selanjutnya ada dasar hukum mendirikan perseroan terbatas. Yang pertama, PT Teletutup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua ada PT Terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.
Yang ketiga ada PT PMDN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970. Yang keempat ada PT PMA. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang PMA. Yang kelima ada PT Persero. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang bentuk-bentuk usaha negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang perusahaan perseroan. Selanjutnya ada teori hukum. Teori hukum yang pertama adalah teori fiksi. Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan hayalan manusia, serta dianggap ada oleh manusia. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum. Yang kedua ada teori individualisme. Menurut teori ini, hanyalah manusia, tidak termasuk badan hukum yang dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban, dan manusia jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum. Yang ketiga ada teori simbolis. Menurut teori ini, perseroan hanya dianggap sebagai nama kolektif dari para pemegang saham. Perusahaan hanyalah kumpulan, simbol, atau kurungan bagi para pemegang saham. Kemudian yang keempat ada teori realistis. Teori ini sering disebut juga sebagai teori organ, yang menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Kemudian ada teori ciptaan diri sendiri. Teori ini yang mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah merupakan suatu unit yang tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan hukum dan bukan juga fiksi, melainkan benar-benar ada dalam kenyataan. Selanjutnya ada teori kesatuan bisnis. Menurut teori ini, untuk menyatakan suatu perusahaan merupakan badan hukum, haruslah dilihat dari kenyataan dalam bisnis. Yang terakhir ada teori kontrak. Menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk sebagai bentuk perjanjian. Karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kesimpulan yang saya ambil dari observasi PT Garuda Indonesia adalah dalam menjalankan usaha perseroan terbatas, dibutuhkan dasar hukum yang jelas untuk meyakinkan bahwa usaha ini benar-benar adanya dan diakui oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Saran untuk mendirikan perusahaan perseroan terbatas dalam merintis badan usaha milik negara, sebaiknya dipikirkan lebih matang kemana arah tujuan badan usaha tersebut dan bagaimana keuntungan yang diperoleh bagi badan usaha dan sekitarnya. Sekian penjelasan saya mengenai badan usaha hukum PT Garuda Indonesia yang saya observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.